Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Oktober 2005. Yang sama dalam firman Tuhan, Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Selasa, tanggal 14 Oktober 2005, di Yoel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya. Intinya kita berjaga-jaga dengan iman kita, ya, bersekutu dengan roh Tuhan, ya. Jadi tanda-tanda, makanya ada peperangan, ya, baik di dalam maupun di luar. Itu sebagai tanda bukti bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, ya. Dunia semakin tua, ya, saudara. Jadi kita hidup di dunia hanya menumpang sementara. Kemah, ya, dunia ini adalah seperti kemah, ya. Jadi hidup kita yang kekal itu di surga apabila kita tidak menyangkal iman kita, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Yoel 2 ayat 10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya, ya. Jadi matahari, bulan menjadi gelap, bintang-bintang hilang cahayanya. Jadi tidak ada cahaya lagi, gelap semua. Itu sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Jadi dunia semakin canggih modern, itu sudah tua, ya. Seperti kita tanam pohon, ya, kalau sudah tua berarti kering dia, patah dia. Ibaratnya seperti itu, patah sendiri dia karena sudah tua pohon itu, ya. Apalagi dunia ini semakin tua, makin hancur, makin peperangan, kelaparan di mana-mana, ya. Jadi kita harus pegang kepada Tuhan, ya, selagi kita masih ada nafas. Ayat yang 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksanaan firman-Nya kuat. Betapa hebatnya, sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi tidak ada yang menahan kuasa Tuhan, ya. Firman-Nya kuat, ya. Jadi kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, bersyukur. Saya doa supaya 17 hari ini atau 16 hari ini selesai sudah, ya, supaya saya bisa ulang lagi dari kejadian, ya. Jadi intinya kita bersyukur. Makin kita bersyukur, makin kita diberkati Tuhan. Makin mengeluh, makin miskin, atau sakit, atau frustasi, takut, karena kesukaan setannya di situ, bikin anak-anak Tuhan takut dan kikir pelit. Kalau kita anak Allah tidak ada kasih dan kemurahan, ya. Yoel ayat yang 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Jadi Tuhan itu adalah pengasih dan berlimpah kasih setia.
banyak sahabat penyayang, tetapi ada penghukumannya kalau kita melawan. Tidak tanggung-tanggung, ya. Kita bisa sakit, ya. Kita kerja juga tidak ada uang, ya, karena kesalahan kita, ya. Kita menipu bos kita, tidak jujur. Ada bos kerja, tidak ada bos, tidak kerja, ya. Padahal ada Tuhan di sana. Ya, bagaimana mau diberkati itu? Tidak mungkin. Ya, apalagi campur aduk, tipu, menipu, bohong sana bohong sini, tidak mungkin diberkati itu. Ya. Yoel 2:21, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan melakukan perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang atur hidup kita selanjutnya. Yoel 2:27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan dan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Jadi kita ikut Tuhan itu luar biasa, kita tidak malu. Ya, kita bahagia, bersukacita. Ya, hidup sukses, berhasil. Karena kita ikut Tuhan, kita tidak malu. Firman Tuhan diberitahukan. Jangan diam-diam, tidak ada gunanya. Ya, kabarkan firman Tuhan. Yoel 2:30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, jadi Tuhan membuat mujizat di langit dan di bumi, ada gumpalan-gumpalan asap. Ya, itu tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali di dunia ini. Yoel 2:31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita sudah dilepaskan oleh kutuk nenek moyang karena darah Yesus itu. Ya, bila kita sakit penyakit sembuh, kita dilepaskan, maka itu jangan kembali ke gelap lagi. Ya, jaga baik-baik terang yang Tuhan berikan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Bagi siapa yang datang kepadaku tidak binasa memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025, di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiaplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.